Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham UNTR kuartal kedua tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham UNTR ini. Yang pertama dari analisa emiten untuk sektornya di alat berat dan di sektor BI-nya masuk dalam kategori industrial. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh UNTR adalah penjualan alat berat, kontraktor penambangan ya. Habis itu mereka juga ada tambang sendiri, konstruksi sama energi. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak menggunakan produk ataupun jasa dari UNTR. Secara daily use, jika teman-teman yang menggunakan jasa atau produk dari mereka pasti dibutuhkan sehari-hari. Untuk mengaksesnya cukup gampang, mereka memiliki kompetitor dan dalam satu sisi mereka juga memiliki ekonomi mode ya, dimana dari segi brandnya juga sudah cukup terkenal teman-teman. Terus untuk market segmennya untuk Indonesia, secara market share saya tidak mengetahui ya teman-teman mereka menguasai market berapa persen. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen dan satu sisi juga masuk dalam cyclical teman-teman. Terus untuk analisa GCG, ownernya dimiliki oleh Astra, pengalaman dari direksinya 31 tahun, terus tidak memiliki kasus hukum, tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritas dikuasai oleh ASI sebesar 59,5% dan gaji karyawannya sekitar 29,5 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatannya. Untuk secara target pendapatan dan target net profit sebenarnya secara angka tidak disebutkan, tetapi mereka lebih menyebutkan target kuantiti penjualan ataupun kalau di tambang mereka berapa tonasenya yang mereka produksi teman-teman. Jadi secara revenue, secara angka tidak ada. Kalau kita lihat secara grafik dari 2020 sampai dengan 2023 ini cukup konsisten ya mengalami kenaikan, dan kenaikan di 2022 dengan 2023 secara Q2 pun mengalami kenaikan sebesar 13,6%. Dan jika kita setahunkan maka akan mengalami kenaikan sebesar 11,1%. Dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 7,6%, dan kalau disetahunkan sekitar 7,4%. Dan kita lihat dari segi asetnya. Untuk dari segi aset, mereka memiliki deposito sekitar 26 triliun dengan bunga sekitar 2,2%, jadi pendapatan bunganya 586 miliar. Terus kalau kita lihat dari segi asetnya mengalami penurunan ya secara 2022 dengan 2023. Hal ini disebabkan karena memang mereka ada melakukan pembagian dividen ya yang cukup besar di 2022 punya. Terus untuk hutangnya mengalami kenaikan dan kenaikannya 15,1%. Dan dari total hutang yang berbunga itu sekitar 5,2 triliun dan dengan bunganya 10,67%, jadi biaya bunganya sekitar 560 miliar. Terus untuk dari segi modal mengalami penurunan ya, dan penurunannya memang disebabkan karena pembagian dividen. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin di 16,33%, untuk PER-nya di 4,53 kali, PBV-nya di 1,41, untuk DER-nya di 81,63%, ROE-nya di 31%, ROA-nya 16,68%, dan memang saham ini beberapa tahun kemarin, terutama di tahun 2022 memang membagikan dividen yang cukup jumbo ya teman-teman. Terus untuk secara cash flow, operatingnya positif, investing dan financingnya negatif. Terus untuk kebijakan dividen secara di annual report, mereka tidak mengatakan mereka bakal setiap tahun membagikan dividen, dan mereka juga tidak menetapkan besaran kira-kira berapa persen dividen yang akan dibagikan teman-teman. Jadi secara kebijakannya memang tidak tertera ya dari annual reportnya mereka. Terus untuk marginal safety untuk harga sekarang di 27.225, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 32.000.
jadi memiliki margin of safety sekitar 17,54%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena melihat alat berat ini masih sangat dibutuhkan ya teman-teman ya. Terus untuk GCG-nya menurut saya cukup berpengalaman, revenue dan net profit-nya lebih bagus dibanding tahun kemarin. Untuk asetnya menurut saya cukup produktif. Hutangnya hutang sebenarnya berbunganya cukup tinggi, tapi kalau secara total hutang yang berbunga sebenarnya masih seperberapa ya dari total hutangnya mereka, jadi sebenarnya menurut saya masih oke. Dan dari segi DR-nya pun masih di bawah 100%. Terus untuk ROE lebih dari bunga deposito, jadi saya berikan oke. Margin of safety-nya positif, dividennya lebih dari 7%, dan menurut saya sahamnya juga masih cukup murah. Jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham UNTR ini. UNTR ini masuk dalam watchlistnya saya. Saya belum melakukan pembelian. Saya berharap sih memang bisa nego ya teman-teman di harga di 25.000 ke bawah teman-teman. Menurut saya itu akan cukup menarik untuk saham UNTR ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan teman-teman jika tertarik belajar value investing, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.